Senin 22 Juli malam kemarin, demonstrasi Aliansi BEM seluruh Indonesia berakhir ricuh. Pengunjuk rasa melempar air botol ke arah polisi dan ini merupakan respons dari tembakan yang dilepaskan dari mobil water cannon. Polisi sudah mengimbau massa untuk membubarkan diri karena batas waktu untuk berunjuk rasa sudah selesai. Namun hingga pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, massa yang berada di kawasan Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ini belum membubarkan diri. Massa yang tidak mengindahkan imbauan polisi terus melakukan orasi lalu kemudian membentangkan peringatan pertama agar massa membubarkan diri, namun massa memilih untuk membakar ban bekas. Polisi juga membentangkan spanduk peringatan kedua, namun massa dari BEM SI ini masih bertahan. Sebelumnya BEM seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa yang menuntut beberapa poin, yaitu meminta Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024 hingga menolak kembalinya duit fungsi TNI Polri demi demokrasi Indonesia. Bahkan Jokowi diberikan nilai 10 dari 100 terhadap kepemimpinannya. Minggu 21 Juli kemarin, sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, sumur pengeboran minyak ilegal yang berada di Dusun 4 Parung, Desa Sri Gunung, Kabupaten Musi, Banyuasin, terbakar dan meledak. Belum diketahui penyebab kembali terbakarnya sumur minyak di lokasi tersebut, namun menurut warga sekitar terdengar suara ledakan keras yang disertai kobaran api dari lokasi kejadian. Selain itu ada satu orang tewas yang digotong oleh banyak orang saat api semakin membesar. Pria yang meninggal tersebut tidak ditemukan luka bakar namun diduga tenggelam dan keracunan saat kejadian. Mas yang komandan mohon izin melaporkan ke Polsek Ngarilin di lokasi terjadinya kebakaran. Dapat dilaporkan bahwasanya terjadi kebakaran kira pukul 3 dini hari tadi dan menyebabkan masyarakat mengumpulkan minyak menggunakan tongkang juga merusak kembali pipa yang sudah dibuat dan valve yang membuat untuk menghalangi semburan minyak, dan dilaporkan bahwasanya sudah tidak ada lagi aktivitas masyarakat di sekitaran api maupun TKP kejadian terbakar. Dan kepolisian pada saat ini melaksanakan cek TKP serta memasang polisian agar tidak ada masyarakat yang mendekat. Demikian laporan kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Masyarakat yang berada di sekitar lokasi berusaha mencari para pekerja yang sedang mengambil minyak ketika kebakaran terjadi. Kelompok pemeras minyak yang dipimpin oleh Jarod diduga berada di lokasi saat kejadian. Pihak Kecamatan Sungai Lilin sudah berulang kali melarang warga untuk mendekati lokasi minyak dan memeras minyak di lokasi tersebut karena dinilai sangat membahayakan keselamatan. Sampai Jaron. Mata uping. Oh. Oh. Sika. Sebagian. Selasa 23 Juli kemarin, Komite Keselamatan Jurnalis memberikan kritik kepada rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan wartawan Tri Brata TV, Riko Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya pada Kamis 27 Juni lalu. KKJ mengatakan ada sejumlah kejanggalan dari 57 adegan yang diperagakan di 6 lokasi kejadian. KKJ Sumatera Utara menilai proses rekonstruksi yang digelar pada Jumat 19 Juli lalu ini tidak utuh dan tidak transparan. Sementara itu LBH Medan juga menyebut rekonstruksi ini justru seperti drama, seolah rekonstruksi bertujuan menghilangkan peran Koptu HB, anggota TNI yang diduga terlibat dalam pembakaran tersebut. Kita LBH Medan dan KKJ mendesak untuk Pomdam 1 Bukit Barisan segera memanggil Koptu tersebut dan memeriksa dan menetapkan statusnya. Karena apa? Karena kita telah menghadirkan 3 orang saksi, bukti-bukti percakapan, bukti-bukti video rekonstruksi itu semua kita hadirkan saat pemeriksaan di Pomdam 1 Bukit Barisan. Oleh karena itu haruslah Pomdam itu segera meningkatkan status atau memeriksanya dalam hal dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, dijuntukan dengan pembunuhan, dijuntukan dengan pembakaran yang menyebabkan orang mati, yaitu 187 ayat 3 KUHP, dan ini harus dijuntukan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena apa? Karena ada 2 korbannya anak. Tetapi hari ini yang telah kita sampaikan kepada kawan-kawan media,
rekonstruksi itu janggal karena apa? Pasalnya tetap itu. Padahal ada pasal spesialisnya itu tentang anak. Ini ada apa? Berarti banyaknya kejanggalan. Dan upaya keluarga korban untuk mencari keadilan terus dilakukan oleh anak Riko, yaitu Eva Meliana Pasaribu bersama KKJ Sumut yang sudah melaporkan dugaan keterlibatan HB ke Puspom AD. Kasus ini pun sedang berproses di Pomdam 1 BB dan sejumlah saksi juga sudah menjalani pemeriksaan. Namun koordinator KKJ Sumut yaitu Arai Argus mendorong Pomdam untuk melakukan penyelidikan atas dugaan keterlibatan Koptu HB dalam dugaan pembunuhan berencana ini. Ya, kami dari Polda Sumatera Utara dan Polres Tanahkaru akan melaksanakan kegiatan rekonstruksi. Tolong beri kami kesempatan untuk melaksanakan ini. Kamis 25 Juli pagi tadi, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas sejumlah kandidat dalam gelaran Pilkada DKI Jakarta 2024. Hasilnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan unggul telak mengalahkan nama kuat lainnya seperti mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Anies mengungguli kandidat lainnya dalam simulasi top of mind dengan persentase 39,7%. Burhanuddin Muhtadin menyebutkan responden dalam simulasi top of mind diberikan kebebasan secara terbuka untuk memilih siapa kandidat cagup yang didukung. Secara spontan, secara terbuka. Ya, ini menarik buat saya ya, karena pemilunya masih sekitar 3-4 bulan. Calon belum ditetapkan secara definitif oleh KPUD, tetapi warga sudah punya preferensi. Nah, kemana preferensi itu disalurkan? Hampir 40%, tepatnya 39,7% itu memilih Anies Baswedan. Ini kita bisa sebut sebagai strong voters karena mereka bisa menyebut nama calon gubernur tanpa kita brief nama-nama yang akan maju. Kemudian 23,8% itu menyebut nama Ahok. 13,1% menyebut nama Ridwan Kamil. Ini top 3. Ya, selisih antara Anies dengan Ahok signifikan dan selisih antara Ahok dengan Ridwan Kamil signifikan. Nama-nama lain kecil-kecil di bawah 1,5%. Kemudian Ahok menempati posisi kedua dengan meraih elektabilitas sebanyak 23,8%. Posisi kader PDIP itu jauh mengungguli Ridwan Kamil yang hanya mendapat 13,1%. Survei ini dilakukan pada 18 hingga 26 Juni 2024 yang respondennya adalah 800 warga negara Indonesia di Jakarta dan memiliki hak pilih dalam pemilu, yaitu mereka yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Presiden yang saya hormati, Ibu Negara dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dan adik-adik semua, selamat pagi. Izinkan saya melaporkan hari ini saya membawa 100 anak yang pernah ikut pelatihan gasing dari 13 kabupaten kota di tanah Papua. Dan di sini ada 2 anak yang tahun lalu waktu Pak Presiden datang itu memberi sepeda kepada Yose dan Vanita. Nah, 2 anak ini saya sudah latih selama 6 bulan dan sekarang sudah bisa matematik perguruan tinggi. Jadi Yose ini, Yose 3 bulan yang lalu mengajar di Universitas Cendrawasih, materinya kalkulus. Jadi sekarang Yose sama Vanita akan menunjukkan bagaimana dia menyelesaikan soal yang sulit dalam waktu hanya 5 detik satu soal. Ada 8 soal. Coba kita lihat soalnya di sini. Bisa ditayangkan.
Oke, soal pertama, 4.001 kuadrat dikurang 4.000 kuadrat. 8.001. 8.001, iya betul. Nah, 2 pangkat X kuadrat min 7 sama dengan 32. Berapa nilai X-nya? 2 akar 3. Iya betul, 2 akar 3. Nah, Mau lagi dikasih pertanyaan? Ini coba maju yang hafal Pancasila. Bentar, saya ditujuk baru maju. Kembali ke tempat dulu. Kembali ke tempat semua. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat semua. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat, nanti ditunjuk baru maju. Ditunjuk baru maju. Tunjuk jari. Adik-adikku, Masih berdiri ya, ayo tetap semangat. Berdiri lagi boleh sayang. nanti tunggu aba-aba dari Kak Oki. Dalam hitungan 3 semua langsung berfoto teriak hidup anak Indonesia gitu ya.